Bab 11. Suara riuh terdengar di dalam gedung pernikahan yang tengah berlangsung meriah hari ini. Pernikahan Eko dan Nadine terjadi begitu sakral dan tentunya megah, berbeda dengan pernikahan Eko sebelumnya. Menikahi Fiona sangat ditentang orang tua, bahkan mereka tidak hadir sama sekali di acara penting tersebut. Alhasil, pernikahan itu diadakan secara sederhana. Namun, dengan bodohnya, Eko malah sengaja membawa Fiona pulang dan ikut tinggal di rumah orang tuanya, bertujuan agar bisa mendekatkan istri dan orang tuanya hingga restu pun bisa dengan mudah Eko dapatkan. Tetapi ternyata, Eko salah besar. Selama pernikahan itu berjalan, selama wanita sialan itu tinggal di rumah orang tuanya, banyak sekali rahasia dan kebusukan yang Fiona tutupi, apalagi sikapnya yang begitu kurang ajar pada ibunya. Sekarang Eko sudah tahu kebusukan tersebut, dan ia harap pernikahannya kali ini bisa menebus semua kesalahan yang dulu pernah ia lakukan pada ibunya. Eko masih ingat kesalahan terbesarnya, selalu menghiraukan tangisan sang ibu yang tidak setuju ia menikah dengan Fiona. Eko tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Ia janji akan terus membuat ibunya bahagia, seperti sekarang. Melihat beliau tersenyum bahagia di hari pernikahannya membuat Eko bernapas lega, apalagi melihat perkembangan ibunya semakin hari semakin membaik. Eko rasa menyetujui pernikahan ini tidak seburuk yang Eko bayangkan, ditambah dengan Nadine yang terlihat cantik dengan balutan gaun pengantin hari ini, membuktikan bahwa Eko sangat beruntung mendapatkan wanita ini di dalam hidupnya. Tetapi sekali lagi, Eko tidak mau memperlihatkan rasa sukanya yang terlalu berlebihan pada Nadine. Eko yang harus lebih dulu membuat wanita ini jatuh cinta padanya. Eko tidak tahu Nadine menyukainya atau tidak. Yang pasti, Nadine menerima perjodohan ini karena tuntutan sang ibu. Kemungkinan Nadine tidak pernah menaruh perasaan padanya. Dan Eko akan secepatnya membuat wanita itu jatuh cinta, dan hanya menyukai ia seorang. Tidak membiarkan lelaki manapun mengambil hati Nadine darinya. Selamat, Nadine. Aku senang kamu menikah. Kemudian, suara seorang pria membuat Eko mengalihkan tatapan dan menatap lelaki berpakaian rapi di depannya. Eko mengernyit heran karena ia tidak merasa mengundang pria asing ini ke acara pernikahannya. Eko juga tidak tahu dia siapa. Bagaimana dia bisa mengenal Nadine? Makasih, Kak Davi. Ada apa dengan tatapan Nadine pada laki itu? Nadine terlihat menatap dalam lelaki itu, dan Eko sangat tidak menyukai hal tersebut. Namun Eko tetap diam, melihat para tamu yang memperhatikan mereka membuat Eko mengurungkan niatnya mengusir lelaki ini dari hadapan mereka. Kok Kak Davi bisa datang ke sini? Aku pikir kakak masih di Jepang. Davi, lelaki itu, terlihat tersenyum meski wajah lelaki itu terlihat penuh kekecewaan. Aku sudah merencanakan bulan ini pulang ke Indonesia. Berniat ingin menepati janjiku 5 tahun yang lalu. Tetapi sayang aku terlambat. Ibu Panti malah memberiku undangan pernikahanmu dengan pria lain. Nadine terlihat terkejut mendengar pengakuan tak terduga dari lelaki ini. Kak Davi sudah ia anggap sebagai kakak sendiri saat mereka masih tinggal di panti asuhan. Sosoknya selalu berperan sebagai kakak pelindung untuk Nadine. Sampai ketika Nadine lulus SMA, Kak Davi diadopsi oleh keluarga keturunan Jepang dan ia dibawa tinggal di negara tersebut. Saat itu Nadine benar-benar merasa kehilangan. Dia sangat merindukan sosok lelaki ini. Namun Nadine tidak mau menghancurkan kebahagiaan Davi. Bisa mendapatkan orang tua angkat yang baik dan kaya raya adalah impian lelaki itu, karena dia memiliki cita-cita ingin melanjutkan kuliah dan bisa bekerja di firma hukum untuk membantu masyarakat menangani hukum yang tak adil. Masih ia ingat ucapan Davi saat lelaki itu akan pergi. Dia berjanji pada Nadine akan kembali dan mau melamarnya setelah ia sukses nanti. Namun, Nadine berpikir jika janji itu hanya lal bualan semata. Davi terlalu sering mengusili Nadine dengan ucapannya. Sampai akhirnya, Nadine tidak menyangka hari ini tepatnya ucapan lelaki itu yang terjadi 5 tahun lalu benar-benar serius. Kak, aku pikir ucapan itu hanya iseng saja. Aku tahu kamu pasti berpikir begitu.
Eko, yang sedari tadi mendengarkan percakapan menyebalkan tersebut, buru-buru menghampiri Nadine dan menarik pinggang wanita itu sampai tubuh Nadine menempel di tubuhnya. Membuktikan jika wanita ini bukan seorang jomblo yang bisa didekati siapa saja. Beberapa jam lalu, wanita ini sudah sah menjadi istrinya. Eko tidak suka lelaki asing ini berbicara sedekat itu dengan Nadine. Tatapan Eko mengarah tajam ke arah Davi, meneliti setiap pahatan wajahnya, dan Eko berdecih, dia memang cukup tampan tetapi tetap saja tidak bisa menyaingi ketampanan wajahnya. Berani sekali dia mencoba merayu istrinya di depan suaminya sendiri. Aku mendengar semua percakapan kalian. Tetapi sekarang kau harus membuka matamu lebar-lebar karena saat ini Nadine sudah resmi menjadi istriku. Tidak sepantasnya kau berkata seperti itu di depan istri orang. Lebih tepatnya kalian menikah karena dijodohkan. Tatapan Davi terlihat membentangkan bendera permusuhan. Tidak menyukai pria seperti Eko yang harus menikah dengan Nadine. Pria yang arogan dan terlihat sangat keras kepala. Nadine adalah wanita baik. Saya yang harus rela menikah dengan pria seperti ini. Dan duda pula. Sebagai satu-satunya orang yang selama ini dekat dengan Nadine dan menaruh perasaan lebih untuk wanita itu, Davi merasa jika pria ini tidak cocok menjadi suami Nadine. Aku sudah tahu semuanya. Kalian dijodohkan. Bahkan kau sempat menolak mentah-mentah perjodohan itu hingga akhirnya tuntutan ibumu membuat kalian tidak bisa menolak selain setuju untuk menikah, bukan? Eko sontak tertegun mendengar ucapan tersebut. Bagaimana bajingan tengik ini tahu? Eko semakin menatap tak suka lelaki ini yang pandai sekali bersilat lidah. Dan juga bagaimana dia bisa mengetahui semua ini. Dia hanya orang asing. Bagaimana kau tahu tentang itu? Tidak penting aku tahu dari siapa. Aku hanya ingin memperingatimu. Jika kau berani sakiti Nadine, aku tidak akan segan merebut Nadine, dan menggantikan posisimu sebagai suaminya. Tangan Eko mengepal erat. Sialan! Sebenarnya siapa lelaki ini? Berani sekali dia mengancam Eko. Kau! Tuan Davi! Suara Eko terpotong tiba-tiba saat salah seorang tamu mereka menghampiri lelaki itu. Tuan Harry terlihat bersalaman dengan pria sialan itu. Sekelas Tuan Harry, mitra bisnis ayahnya saja mengenal lelaki ini. Berarti pria ini bukan orang biasa. Sebenarnya siapa Davi? Kenapa dia bisa sedekat itu dengan Nadine? Malam pertama yang sudah Eko dambakan dari jauh hari kini menjadi kacau gara-gara kedatangan lelaki sialan itu. Eko merasa marah dan tidak suka Nadine dekat dengan pria selain dirinya. Dan lebih membuat Eko kesal ia mendengar dari Nadine jika pria itu adalah teman yang ia sudah anggap kakak ketika masih tinggal bersama di panti asuhan. Mereka sangat dekat. Sampai ada janji yang mengikat lelaki itu datang ke kehidupan Nadine yang sekarang sudah sah menjadi istrinya. Lebih buruk, ibunya menyambut lelaki itu dengan ramah bersama ibu panti yang malam ini menginap di rumah mereka. Awalnya Eko ingin membawa Nadine pulang ke tempat tinggalnya tetapi ibunya melarang. Mereka harus menghormati keluarga Nadine yang menginap di sini. Meskipun Davi dan ibu panti bukan keluarga sedarah, tetapi Nadine sudah menganggap mereka sebagai ibu dan kakak yang sangat Nadine hormati. Akhirnya Eko mengalah, dan memilih ikut pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi yang ia tangkap dalam penglihatannya, Nadine malah sibuk bercengkrama dengan Davi. Lelaki itu tengah memberi kado pernikahan dan wanita itu terlihat sangat bahagia menerima hadiah tersebut. Kekesalan Eko semakin kacau balau setelah mandi dan berganti pakaian, ia masih tidak menemukan Nadine di dalam kamarnya. Akhirnya Eko memutuskan untuk keluar rumah. Ia ingin menenangkan pikirannya karena terus berada di rumah ini membuat kepalanya pusing bukan main. Eko menghiraukan kehadiran Nadine yang baru masuk ke kamar ini dan terlihat sedang menatapnya heran. "Tuan, mau kemana?" Tidak langsung menjawab. Kedua mata Eko lebih dulu menatap tajam sebuah buket bunga mawar cantik serta ada kado kecil di dalam buket tersebut. "Aku ingin keluar sebentar." "Tapi Tuan, bukankah ini malam pertama kita?" Eko terkekeh sinis. "Kamu mungkin lupa.
Aku sudah merenggut keperawananmu sebelum pernikahan, jadi tidak penting malam pertama karena aku sudah merasakannya lebih dulu. Kamu tidur saja duluan. Aku akan pulang malam. Dan kamu bisa kunci pintu kamarmu. Karena nanti aku akan tidur di ruang tamu. Setelah mengatakan itu, Eko berlalu begitu saja meninggalkan Nadine yang mematung menatap punggung tegap suaminya yang menghilang tertelan pintu kamar. Nadine terdiam, sangat tidak mengerti mengapa sikap Tuan Eko berubah. Padahal hari ini mereka baru saja melangsungkan pernikahan. Seharusnya Tuan Eko merasa bahagia seperti yang Nadine rasakan hari ini. Tetapi kenapa justru sikap seperti ini yang Nadine dapatkan dari suaminya? Apa Tuan Eko menyesal menikah dengannya? Apa dia masih memikirkan mantan istrinya? Dan sekarang dia keluar untuk menemui Nona Fiona? Memikirkan kenyataan itu membuat dada Nadine terasa sesak. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba berdenyut nyeri saat tahu Tuan Eko lebih memilih pergi di malam pernikahan mereka demi menemui wanita lain. Nyonya Listia yang sedang mengobrol dengan Davi dan Ibu Panti tak sengaja melihat Eko yang tengah berjalan menuju pintu utama. Kening wanita parubaya itu mengerut. Melihat Eko berpakaian rapi seperti ingin pergi keluar, bukankah ini malam pertamanya dengan Nadine? Seharusnya Eko ada di kamar menghabiskan waktu bersama istrinya. Penasaran, Nyonya Listia mulai berpamitan dan membiarkan suaminya yang menemani keluarga Nadine. Ia ingin mengejar Eko, semoga Eko masih belum pergi jauh. "Eko, mau kemana?" tanya Nyonya Listia sesaat kursi rodanya melewati pintu. Ia melihat Eko akan membuka pintu mobil. Helaan napas kasar Eko terdengar. Sial, sebenarnya ia tidak ingin ibunya tahu jika saat ini ia benar-benar kesal pada Nadine. Tetapi ibunya selalu bisa menebak apa yang saat ini sedang berkecamuk dalam pikirannya. "Aku ingin keluar sebentar." "Kenapa keluar? Bukankah seharusnya malam ini kamu membuat cucu untuk Mama?" "Mama, bisakah tidak membahas itu dulu di saat situasi seperti ini?" Mama tahu bagaimana Nadine begitu bahagia bersama kakaknya itu. Mama pikir malam ini Nadine mau menghabiskan malam bersamaku. Dia pasti lebih memilih menghabiskan waktunya dengan mengobrol bersama pria tengik itu. Oh, jadi ini masalahnya. Eko sedang cemburu dengan kedekatan Nadine dan Davi. Nyonya Listia kemudian mengulum senyum. "Baru saja menikah kamu sudah cemburu begini." Wajar saja Nadine bahagia bertemu Davi. Mereka sudah 5 tahun tidak bertemu. Tetapi aku sebagai suaminya, tidak suka dengan kedekatan mereka. "Iya Mama ngerti. Makanya kamu sini dulu dengarkan Mama." Eko awalnya enggan, namun tidak mau membuat ibunya kecewa. Ia memaksakan diri untuk mendekati sang ibu. Eko tahu pasti ibunya ingin membujuk Eko agar tidak keluar rumah. Wanita parubaya ini sangat menginginkan cucu dalam pernikahan ini. Sebenarnya Eko juga ingin menghabiskan malam bersama Nadine, tetapi yang membuatnya muak, Nadine tidak kunjung datang ke kamar dan malah asyik mengobrol dengan Davi. Saking kerasnya hati Eko dan kesabarannya setipis tisu, ia tidak mau merugikan waktunya untuk menunggu Nadine lebih lama lagi. Ia lebih baik pergi menenangkan diri dengan pergi keluar untuk bersenang-senang. Membiarkan istrinya puas menghabiskan waktu bersama pria sialan itu. Eko tidak akan membuat Nadine berpikir tinggi jika Eko menyeret wanita itu ke kamar. Nadine akan berpikir jika ia tengah cemburu dan membuat wanita itu besar kepala karena hal tersebut. Tidak. Eko tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak lagi oleh wanita. Maka dari itu, ia tidak boleh memperlihatkan rasa suka ataupun cinta pada Nadine. Kecuali jika wanita itu sudah jatuh cinta padanya. Ia tidak akan lagi menahan perasaan ini. Ia akan menjauhkan Nadine dari siapapun yang berniat ingin merusak kebahagiaan mereka, termasuk Davi. "Apa yang ingin Mama katakan?" kata Eko tak sabaran. Nyonya Listia hanya tersenyum menanggapi sifat anaknya yang sangat payah mengelola rasa sabar. "Jika kamu pergi malam ini, akan ada kesempatan untuk Nadine kembali pada pelukan Davi. Kamu tidak maukan itu terjadi?" Kening Eko mengerut. Nadine tidak menyukai Davi. Dia menganggap pria itu hanya sebagai kakak.
Tidak mungkin Nadine mau dengan pria tengik itu. Wanita lebih suka pria yang baik, sabar, dan penyayang. Tidak terkecuali Nadine. Melihat Davi yang memiliki sifat tersebut, lama-lama pasti akan luluh. Dan mungkin saja selama ini Nadine menaruh hati pada Davi. Kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati Nadine. Kecuali kamu mencari tahu sendiri. Maksud Mama, lakukan tugas kalian sebagai suami istri. Dan kamu bisa mencari tahu lewat percintaan, apa Nadine menyukaimu atau tidak. Ketika wanita bercinta dengan seorang pria, mereka tanpa sadar akan mulai memberikan hatinya. Tidak seperti pria yang tetap bisa tanpa melibatkan hati saat melakukan hal tersebut. Mama mohon Eko, jangan melakukan kesalahan sampai Nadine menyesal menikah denganmu. Mama menjodohkan kalian bukan untuk main-main, tetapi ingin membuat kalian bahagia. Terdiam, Eko mencerna setiap kata-kata yang dilontarkan ibunya. Dan benar. Ia memang pernah meniduri Nadine, tetapi itu secara paksa dan sangat menyakitkan untuk wanita itu. Dan sekarang setelah menikah, ia malah membiarkan istrinya tidur sendirian di malam pertama mereka. Eko tidak mungkin menyakiti Nadine untuk kedua kalinya. Bersambung.